Guys, kami udah sampai di Hutan Pegaruyong, Jakarta di Batu Sangkar. Jadi ini akan ngumpul di sini. Oke. Anak si pasan dalam rimbo, mati digolek-golek batang, nan bapasan kami nanti do, ratok tangi menyuruh pulang, onde-onde iyo, menyuruh pulang onde Tuhan pilin bapilin tali rantai, katali sampan di muaro, kirim kirim indah sampai hati larang wak kaduanya, onde-onde iyo, hati larang wak yo kaduanya. Oke guys, kali ini kami akan memasuki rumah Hutan Pegaruyong. Kita lihat apa-apa aja yang ada di isinya di sana. Oke, ikut. Jangan lupa di subscribe ya guys. Abang pulang nang basuh. Ini merupakan tempat penitipan sandal maupun sepatu guys. Oke guys, sekarang kita masuk guys. Apa yang ada di dalam guys? Pertama sekali ini ada daftar. Ini daftar pengunjung guys. Sekarang kita akan memperkenalkan apa aja yang ada di Istana Batu Pegaruyong guys. Ayo ikut. Biarlah pandan dan tugas. Oke guys, yang pertama itu yang paling dari Minangkabau lah, baju adat Minangkabau guys. Ada tiga baju guys. Yang ini adalah baju adat yang cewek guys, dan ini baju yang cowok. Dan itu ada beberapa tempat jamuan Minangkabau guys. Itu adanya pas waktu acara adat Minangkabau guys, misalkan ada acara pernikahan maupun belalek guys. Itu khususnya untuk acara nini mama guys. Ukir Sulaiman benang emas, dan ini merupakan kupiah. Kalau di Minangkabau namanya kupiah guys. Ini contohnya penutup kepala bagi orang Minangkabau guys. Deta merupakan tutup kepala bagi orang Minangkabau guys. Dan ini merupakan deta dandal tak sudah guys. Ini contohnya guys. Oke guys, untuk mempersingkat waktu kita berada di Istana Batu Pegaruyong nih guys, mungkin selengkapnya akan kami videokan alat-alat peninggalan di Minangkabau ini guys.
Oke guys, ini merupakan proses pembangunan Istana Wasa Pagaruyung guys. Peristiwa kebakaran istana ini membuat masyarakat Minangkabau kembali bangkit. 16 Maret 2007, Wakil Presiden Yusuf Kala dan istrinya Mufidah Kala yang berasal dari Lintau Tanah Datar pun langsung mengadakan pertemuan dengan mengundang seluruh tokoh-tokoh masyarakat Sumatera Barat. Proses penjemputan ini dilakukan secara adat istiadat. Tonggak tua sendiri merupakan tonggak istana lama yang tidak ikut terbakar. Tonggak tersebut dijemput di kuburan panjang Tantejo Kurhano, langsung dibawa ke lokasi pembangunan istana yang diiringi musik saleng tompaci. Sementara di lokasi pembangunan istana, tokoh masyarakat Pagaruyung melakukan prosesi adat tolak bala. Darah kerbau disiramkan di sekitar lokasi, sementara kepala kerbau dikuburkan tepat di lokasi tonggak tua akan ditanam. Sebagai luapan pembentukan Jika teman-teman ingin berkunjung ke proses Istana Wasa istiadat Pagaruyung, tonggak tua yang sakral ini dihadiri langsung oleh Wakil Presiden buatan Istana Wasa Pagaruyung dan setelah Istana Wasa Pagaruyung ini, teman bisa lihat video cuplikannya ada di layar ini nantinya guys. Oke guys, sekarang kita berada di lantai 1 Istana Wasa Pagaruyung guys. Dan sekarang kita lanjut ke lantai 2 nih guys. Ayo guys, kita mau. Ini merupakan lantai 2 dari Istana Wasa Pagaruyung guys, dan lantai 2 ini merupakan Anjong Paranginan. Anjong Paranginan ini merupakan tempat tinggal istana putri dari Raja Istana Wasa Pagaruyung. Tempat tinggal putri ini merupakan putri-putri yang belum. Video selanjutnya kita langsung ke lantai 3 dari Istana Wasa Pagaruyung guys. Ayo come on guys. Guys, ruangan ini bernama ruangan Madigai guys. Madigai ini berada pada lantai 3 Istana Wasa Pagaruyung guys. Dan ruangan ini digunakan sebagai tempat penyimpanan alat-alat kebesaran raja, contohnya mahkota guys. Dan alat-alat itu disimpan di dalam petinya guys. Contoh petinya ada di sini guys. Oke guys, itulah konten video kami dari Istana Wasa Pagaruyung, yaitu di Batu Sangkar. Dan jangan lupa subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis guys. Dan dengan subscribe itu membantu saya untuk lebih update video-video terbaru di Minangkabau guys. Oke guys.